Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi sahabat petani kelapa Indonesia di channel saya cara menanam. Kali ini saya akan berbagi ya atau share pengalaman tentang cara penanaman kelapa ganja entok asal Kebumen ya. Karena untuk varietas kelapa ganja entok memang pertama dilepas oleh Dinas Pertanian itu dari Kabupaten Kebumen. Jadi terkenalnya itu dari kelapa ganja dari Kebumen. Untuk varietas kelapa ganja entok ini sebenarnya hampir sama ya dengan kelapa ganja hibrida. Namun yang membedakan ini adalah dari segi umurnya ya, umur tanamnya. Kalau sesuai dengan standar penanaman yang baik dan benar, itu untuk masa tanam sampai mulai pembuahan itu sekitar 3 tahun ya teman-teman, 3 tahun sampai 4 tahun dengan kondisi terkena sinar matahari yang cukup, terus dengan jarak penanaman yang berkisar 4 kali 4 meter, dan juga dengan pemupukan ya yang sesuai. Nah, apa saja sih kelebihan dari kelapa ganja entok ini ya? Kelebihan yang pertama adalah kelapa ganja entok ini walaupun dia namanya kelapa ganja, tapi dia mempunyai buah yang besar ya teman-teman. Buahnya itu mirip sekali dengan kelapa dalam. Untuk ciri-cirinya saya akan share nanti di video selanjutnya ya, untuk ciri-ciri perbedaan antara kelapa ganja entok dengan buah kelapa dalam. Kali ini saya akan menjawab ya, kemarin ada yang tanya di komentar untuk cara mendapatkan bibitnya gimana gitu. Nah, kali ini saya akan share nomor saya di kolom deskripsi ya teman-teman, bagi buat teman-teman di sekitaran Kebumen maupun yang di luar Kebumen itu bisa order lewat WA ya. Nanti saya share WA saya di kolom deskripsi ya teman-teman. Untuk yang di luar Kebumen bisa menggunakan pengiriman ya, JNT Kargo juga bisa. Intinya nanti teman-teman bisa WA saya dulu. Jadi seperti itu teman-teman. Nah, ini yang di video ini adalah contoh kelapa ganja entok umur 20 hari ya. Ini baru umur 20 hari, dan dari perbandingan dengan penanaman kelapa dalam itu memang pertumbuhannya sangat jauh berbeda ya teman-teman. Untuk kelapa ganja entok ini seperti terlihat antara tunas dan pelepah, calon pelepah daunnya itu dia selalu terlihat muda ya teman-teman. Jadi untuk pertumbuhannya itu sangat cepat. Misalkan untuk perbandingan, kalau dengan kelapa dalam itu 1:4 ya. Misalkan untuk tunas itu kelapa ganja entok butuh waktu 1 hari. Nah, untuk kelapa dalam itu dia membutuhkan waktu 4 hari gitu teman-teman, kalau perbandingannya. Nah, sih gimana kalau untuk misalkan penanaman kelapa ganja entok ini, kalau tujuannya untuk di deres ya, atau diambil ini
niranya. Untuk yang sudah menanam dan memanen untuk diambil nira, sebenarnya juga untuk kadar gula yang terkandung dalam kelapa ganja entok ini juga hampir sama ya dengan kelapa dalam atau kelapa biasa, kelapa yang tinggi itu. Cuman kelemahannya untuk kelapa ganja entok ini pelepahnya katanya sih. Pelepahnya agak mudah lepas. Jadi kalau untuk dideres itu memang harus dengan ditambah pengamanan ya, terutama untuk pelepahnya itu kita bisa mengikatnya dengan tali tambang biar kuat. Tapi dengan tinggi pohon yang tidak tinggi sih, saya kira masih sangat mudah untuk diakali ya. Karena untuk kelapa ini dia baru satu jengkal dari tanah pohonnya itu sudah mulai berbuah. Dan kalau untuk diambil nira itu sangat mudah sekali, karena kita tidak perlu untuk naik ya. Kita ibaratnya sambil berdiri pun kita bisa langsung untuk menderesnya ya, kalau itu untuk tujuannya dideres. Dan juga di daerah saya, di daerah Kebumen itu juga sudah banyak yang membudidayakan dengan tujuan untuk dideres, dan hasilnya pun sama ya dengan kelapa dalam. Kalau memang kontur tanah yang untuk menanam itu cocok untuk produksi nira yang banyak, pasti kelapa ganja entok ini pun akan menghasilkan nira yang banyak. Kan kalau banyaknya nira itu juga tergantung dari kontur tanahnya ya teman-teman. Kontur tanah, terus dari sinar matahari juga itu sangat pengaruh. Intinya kalau kelapa ganja entok itu hampir sama lah dengan kelapa hibrida. Kelapa ganja tapi versi buahnya versi kelapa dalam gitu teman-teman. Dan kalau untuk kebutuhan misalkan kita tanam dengan tujuan untuk dipanen buah ya, itu juga bagus karena buahnya juga besar, terus juga isinya itu tebal teman-teman. Jadi kita tidak rugi kalau untuk tujuannya untuk dijual buahnya ya. Dan bisa lagi kalau kita untuk tujuan dijual kelapa muda ya, dijual ke warung-warung, itu pastinya sangat bernilai ekonomis tinggi ya, karena dari buahnya untuk kelapa ganja entok ini sangat airnya sangat manis ya, berbeda dengan kelapa dalam. Ini lebih manis dari kelapa dalam ya teman-teman. Jadi kalau tujuannya untuk kelapa muda itu memang sangat rekomendasi sekali, dengan buah yang besar, buahnya itu bulat besar dengan rasanya yang manis, dan tentunya dagingnya juga tebal teman-teman. Jadi sangat tidak rugi lah. Cuman kelemahannya itu tadi ada satu ya, pelepahnya itu mudah lepas teman-teman. Tapi dengan umur dari kelapa ganja entok ini kan sampai masa akhir berbuah itu paling tinggi itu pohonnya sekitar 3-4 meter teman-teman. Jadi masih pendek lah. Misalkan untuk dideres pun sampai umur 20 tahun baru tinggi 3 meter 4 meter, masih bisa pakai tangga kan, kita buatkan tangga. Jadi kan tidak terlalu beresiko untuk para penderes terutama, karena sekarang juga generasi penderes semakin berkurang ya, dikarenakan itu tadi dengan tingginya pohon kelapa dalam ya, dengan resiko yang
tidak ada pengaman tentunya yang signifikan untuk para penderes. Dengan kasus yang sering jatuh, kemudian cedera menjadi cacat kan banyak tentunya. Kalau untuk di daerah saya sih masih banyak, cuman untuk sekarang sudah mulai beralih ke kelapa ganja entok ya, dan juga kelapa hibrida. Nah, besok di video selanjutnya saya akan bahas juga tentang kelapa ganja hibrida ya teman-teman. Jadi teman-teman nanti bisa memilih tentang kelebihan-kelebihan dari kelapa ganja entok maupun kelapa ganja hibrida. Karena untuk dua varian ini saya juga sangat tertarik sekali ya, karena saya juga menanam dua varietas ini, tapi saya lebih banyak menanam yang jenis varietas kelapa ganja entok. Oke teman-teman, sampai jumpa di video selanjutnya ya. Ditunggu aja, nanti saya akan review lagi tentang perbedaan kelapa ganja entok dan kelapa hibrida. Oke, semoga videonya bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.